Yesus, Bang. Iya boleh. Nah, Artinya Tuhan itu tunjukkan kan yang kami menyembah harus, Allah Tritunggal, yang Tuhannya Yesus, yang udah mati, kemudian sekarang di surga. Silakan. ya, Katolik dan Protestan kan itu Tritunggal, Bang. Boleh. Nah, siapa Ortodok Katolik dan juga. Protestan yang sudah di surga karena menyembah Yesus? Yang kami sembah Allah Ya. Tritunggal, Bang. Tuhan kami, Iya, Tuhan tahu. Yesus, begitu. Iya, boleh. Nah, siapa yang menyembah Allah Tritunggal dan Tuhan Yesus ini yang sudah di sorga sekarang? Silakan. Katanya keselamatan. Ini keselamatan ini. Ini kan pertanyaannya dalam konteks keimanan, Bang. Karena itu kan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dinyatakan begitu. Nah, iya. Ini Tuhannya kan udah turun nih 33 tahun. Masa nggak bisa ngasih bukti satu orang Kristen sudah di sorga? Itu kan nanti pas waktu kedatangan yang kedua kalinya, Bang. Itu pas waktu Oh, artinya belum ada sekarang. Belum ada sekarang. Ya, orang Kristen yang sudah mati itu rohnya Hah? kembali, yang ini yang percaya Yesus ya, yang percaya Iya. Yesus, roh dan jiwanya kembali ke Allah. Sedangkan Oke, yang mana tidak, buktinya? sedangkan yang tidak percaya itu sementara dibuat di alam maut atau Hades. Oke, mantap. Silahkan dibuktikan. Satu orang Kristen yang sudah bersama Allah sekarang. Kita kan konsep ketuhanan, Bang. Bukan Keselamatan. bicara. Gue maunya keselamatannya gitu. Masa lu Kristen keselamatannya masih abu-abu, belum jelas, lu percaya? Harus ada bukti. Ya, banyak ayat di Oke, Alkitab. silakan tunjukkan yang- satu orang Kristen yang sudah di sorga. Yang di Alkitab itu ya, Bang, ya, mengenai keselamatan, di situ ada kata jaminan dan pasti. Nah, bukti? Di- Bukti ada nggak? Bukti ada nggak? Ya, Langsung ke perpus Ikhwan dalam waktu berapa nih? 1 menit 37 detik. Yeay. Au, langsung penyemplung ember, bersera, basah, nyemplung ember. Au. ya di situ kan jelas, Bang, di kota kita Roma. Itu Oke. banyak dijelaskan. Oke, Roma berapa? Roma berapa? Satu orang Kristen yang menyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Kita lihat Jangan di pakai kitab mode Roma. pesawat tuh. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 Efesus ayat 1 14. 14. Oke, kita menuju Ya. Efesus 1 14. Ninu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tidak nyambung. Tidak ada orang yang sudah Ya. di sorga ini. Itu kan jaminan, Bang. Kan jadi begini, orang-orang yang sudah dibaptis, Iya. orang yang sudah dibaptis ini kan sudah didiami oleh Roh Kudus. Nah, itulah Oke. materai atau jamin. Gini, Bang, ini saya kasih Boleh, analogi ini ya. Misalnya gini, Abang punya Gimana? utang nih. Punya Abang punya utang. utang. Oke, utang ini nggak tahu dari mana. Misalnya di utang abang ini abang terima dari warisan lah gitu. Misalnya utang ini diwariskan dari entah siapa, entah dari orang tua abang, entah dari siapa Oke, siap. begitu. Jadi abang yang harus membayarnya. Ya. Nah, kemudian ada orang yang dermawan datang kepada abang nih. Hah? Dia menawarkan ini ya, masih menawarkan Menawarkan. untuk membayar lunas seluruh utang abang. Oke. Membayar seluruh lunas utang abang, tapi dengan dengan adanya perjanjian komitmen pertama, Oke. abang tidak mengutang lagi. Hmm. Oke, kedua abang hidup nggak boros, Oke. supaya baru hidupnya pokoknya nggak, ya hidup lebih baik lah begitu. Mau nolong aja banyak Sekarang- ngatur. Tapi nggak apa-apa. Ya, Lanjut. Ya, ini kan sekarang ini tawaran. Abang kan belum percaya nih. Misalnya kita analogikan bahwa belum percaya Yesus. Ini saya tawarkan keselamatan. Nah, seperti ini saya tawarkan untuk melunasi utang abang nih. Sekarang abang terima apa enggak? Mana buktinya? Ya kan saya seorang orang kaya, Bang. Saya kan misalnya saya orang kaya, saya orang dermawan. Ya entah mungkin kita ada ikatan saudara atau karena mungkin ada secara silsilah punya ada Iya. ikatan darah lah gitu. Jadi Nggak ada masalah. saya orang kaya, Iya. saya tawarkan nih, kamu mau nggak utang abang abang mau nggak utang abang saya lunasin? Tapi ingat ya, kita harus berjanji. Abang pertama hidupnya
jangan berutang lagi. Kedua, Ya. harus sesuai dengan jangan boros, hidup Ya. lebih baik. Oke. Sekarang abang terima nggak tawaran itu? Mau lihat dulu buktinya, yang orang-orang yang udah dilunasin hutangnya, mau lihat buktinya. Baru nanti gua ikut. Mana? Ini kan biar abang mengerti konsep Nggak ada buktinya, jaminan nggak mau gua. Nggak mau. jaminan itu, bang. Harus ada bukti. Nggak cukup jaminan. Iya, misalnya begini. Saya bawa mobil Lamborghini. Oke, Ya. so kan abang pasti yakin, oh iya mobil Lamborghini. Iya, itu mobil Lamborghini ini ngutang nggak ini? Ini orang yang ngutang bukan mobil ini. Ini orang kaya, bang. Cuman dia Iya, tahu orang kaya. Iya. Maksudnya ini mobil ini ngutang nggak dia ke penggadaian atau kemana sih mobil ini? dia belinya dengan uang cash. Dia belinya dengan uang cash. Nah, yang gua mau, lu pengen nyelamatin hutang gua, buktikan dulu lu pernah menyelamatkan hutang orang lain. Buktikan itu. Ya saudara-saudara dia begini. Bawa ke sini, gua mau lihat gua. Tunjukin satu Ya. orang yang udah pernah lu lunasin hutangnya dan dia sudah tidak berhutang lagi. Tunjukin satu. Oke, misalnya dia ini aku bawa nih sama abang. Terus aku cerita nih. Ini nih contohnya, ini saudaraku juga nih. Ini Iya. sudah lunas nih utangnya semua ini. Tapi dia sekarang udah hidupnya lebih ada baik. buktinya kan? nggak boros. Ada buktinya Iya, kan? Buktinya yaitu, coba kamu ceritain. Itu orangnya ada nih, orang yang sudah dilunasin hutangnya ada nih. Iya. Mantap. Sesuai dengan analogi lu, sekarang orang Kristen yang sudah di sorganya Kristen mana? Sesuai dengan analogi lu. Nah, gua pakai nih analogi lu sekarang. Begini, bang. Kan abang tadi ingin, abang kan abang mau menggiri. Lo gimana? Sesuai analogi kan? Mana sekarang makanya- orang Kristen makanya yang sudah di analoginya- sorga? Kan analoginya saya bilang saya bawa mobil Lamborghini. Masa kurang yakin? Ya nggak kurang yakin lah. Harus ada orang yang sudah dilunasi hutangnya gitu loh. Jangan-jangan ini MLM lagi. Begini, bang. Kayak yang Bentar, Bang. ngechat Gini, suruh like dikasih 14.000. Begini, bang. Karena kita ada hubungan silsilah. Misalnya abang kenal aku nih. Abang kenal aku. Abang tahu kalau gini orang kaya. Rumahku besar. Banyak punya mobil penipuan Lamborghini. terjadi karena Gimana? hubungan darah, karena teman dekat gitu kan, karena kakak adik, banyak itu. Makanya gue mau bukti. Ya buktinya itu punya mobil, punya rumah. Loh, ini mobil ini ya, punya tanah. mobil ini kan bukan orang ngutang, mobil ini kan benda mati. Tunggu bentar. Ya itu karena abang tahu aku kaya gitu. Misalnya gini, abang tahu Yesus itu juru selamat, tapi kan abang belum terima tawarannya. Ya itulah analoginya, bang. Abang tahu saya kaya, tapi abang belum terima tawaran itu, gitu. Kaya pelit buat apa kalau kaya pelit? Iya, di ini orang kayaknya nggak pelit Bang Deo. Cuma gini posisinya. Ini kan lu kan bukan ngebantu mobil untuk ngelunasin hutang si mobil kan. Lu kan ngebantu orang. Gitu loh. Iya nggak? Ya karena Nah, karena jadi rasa sayang buktinya dia. itu bukan lu punya mobil, buktinya itu lu bawa orang-orang yang sudah lu lunasi hutangnya. Gitu loh kawanku. Iya nggak? Tadi kena lu sama analogi lu sendiri tadi. Gini, bang, seperti Apa? ya saya nggak perlu berkata nih aku kaya gitu, tapi Gue percaya abang lu tahu. kaya, gue percaya mobil lu bagus bukan KW. Gue percaya itu. Yang gue nggak percaya, mana orang-orang yang sudah lu lunasi hutangnya mana? Mana? Ya kurasa itu cukup bang. Abang tahu aja. Jangan pakai Orang kaya itu perasaan, cukup suka sakit ya. ujungnya. Aku bisa Pakai dalil. lunasi hutang abang. Jadi nggak perlu Nah berarti semua orang lu belum pernah sama sekali dilunasi. membantu orang lain melunasi hutangnya kan? Belum pernah sama sekali kan? Ya sudah, cuman kan nggak perlu dibawa. Nah, mana Cuman orangnya? gini, Mana orangnya? Ya Gitu aja. Mana aku orangnya? cerita aja. Aku cerita aja. Tapi Bang. ada. Gitu. Tapi ada. Begini bang, aku nggak perlu membawa orangnya, cuman Ada nggak? Nggak, oke, bilang sama- nggak perlu ada orangnya. Ada orang yang udah di sini ada. Nggak perlu dibawa. Ada nggak? cuman kan gini bang, karena bentar bang, Susah banget jujur. karena ada silsilah, kan aku sayang nih bang sama bang, ya kan? Karena masih ada hubungan keluarga. Terus aku bilang,
Aku nggak tega kau lihat kayak gini. Tapi kurasa hidupmu lebih baik, nggak dihidup oleh hutang. Begitu. Nah, lu lagi-lagi pakai perasaan. Jangan pakai perasaan, suka sakit ujungnya. Pakai dalil. Dan iya, ini kan saya ngerti keselamatan seperti apa. Ini kan iya, gue ngerti abang tahu aku keselamatannya kaya. gitu. Gue ngerti keselamatannya. Di dalam iman lu juga, Yesus ini kan orangnya spektakuler gitu. Dia bisa bermujizat macam-macam, dibangkitkan dari kematian. Tapi dia tidak punya bukti ada orang yang menyembah dia sudah di sorga sekarang. Jadi ngapain gue percaya sama omongan lu? Itu kan nanti kedatangan kedua kali, Bang. Nanti, janji caleg. Ya kalau nanti ya nanti lagi ngobrolnya. Orang mau sekarang kok. Kalau untuk membuktikannya mati dulu lah, Bang, kan gitu. Loh, terus ngapain ini Yesus bangkit lagi ke sorga kalau dia nggak bawa orang ke sorga? Buat apa? Ngapain? Ya untuk memulihkan manusia yang udah rusak itu, Bang. Ya kalau mau kan langsung bawa ke sorga. Kan gampang jadinya waktu dialog. Ini ada buktinya. Misalnya Anderson sudah di sorga bersama Yesus. Kan gampang. Ya, makanya kan untuk membuktikannya harus mati dulu, Bang, begitu. Makanya gitu, jangan jual keselamatan kepada Islam. Di dalam Islam sudah banyak tumpah-tumpah ruhnya orang-orang beriman di dalam surga yang menantikan untuk kembali bersatu dengan jasadnya masuk ke dalam surga di hari penghakiman. Gitu, bre. Bubuk satu, siapa lagi yang mau maju membuktikan? Orang Kristen yang sudah di sorga. Tunjukin satu, kalau memang Kristen benar. Nah, begini, Bang, membuktikannya, Bang, kan gitu. Ya lihat siapa yang sudah di surganya gitu loh. Lu jualan surga tapi belum ada yang di surga gitu. Lu mau bikin gue jadi kelinci perubahan loh, perubahan percobaan. Ya karena masih di sebatas tawaran, Bang. Orang saja Abang tolak begitu. Ya iyalah, kita main bukti. Dalam Islam itu main bukti, melihat yang zohir, yang jelas gitu loh. Kalau misalnya nggak jelas berbahaya untuk masa depan. Gitu, bre. Oke, next. Siapa yang bisa membuktikan orang Kristen sudah ada di sorga? Kalau memang keselamatannya benar. Kalau nggak ada ya nggak benar keselamatannya. Gitu aja, simple. Maaf ya Velogos ya, ini memang ini memang kenyataan yang menyakitkan bagi kawan-kawan Kristen. Ya, mantap. Sip. Selamat datang di kebenaran. Silakan berikutnya siapa? Ada Knight of Christ sama MRTB. Silakan, topiknya buktikan satu orang Kristen yang sudah ada di sorga. Kalau tidak terbukti, maka tidak ada keselamatan dalam Kristen. Jangan bilang Yesus ya, Shalom, karena Yesus bukan orang Kristen. Salam juga, My Bre. Apa itu Bang? Iya. Tolong dibuktikan satu orang Kristen yang menyembah Yesus yang sudah meninggal sekarang di sorga. Silahkan. Kita tidak pernah melihat surga di sana. Yesus. Dialah yang bisa bawa ke surga. Nah, sekarang siapa yang sudah dibawa Yesus ke sorga? Silahkan. Dia kan datang dulu nanti. Udah datang. Kan udah datang kemarin abad pertama. Udah datang kemarin. Di Firdaus, di tempat yang ditentukan oleh Iya. waktu dia disalib itu loh. Iya, dia disalib. Tahu ceritanya. Dengan saya. Terus? Masih di Firdaus. Masih apa? Di Firdaus hari ini kami bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini kamu dengan aku bersama-sama di Firdaus. Itu ngomongnya di Firdaus atau di bumi? Di bumi gitu. Pas di Firdaus ada testimoninya nggak? Di tiang salib. Di tiang salib. Tiang salibnya di bumi atau di Firdaus? Lo tiang salib Di bumi. Berarti itu obrolannya di bumi. Oh, kalau gitu belum terbukti ya. Satu orang pun di Firdaus atau di sorga ada Kristen. Surga itu yang dibawakan ke bumi. Sorganya dibawa ke bumi. Nah, sekarang siapa orang yang sudah ada di sorga yang dibawa ke bumi? Silahkan. Apa kita memang belum mengerti dengan surga? Kerajaan surga seperti doa yang diajarkan Nabi. Jadilah kehendakmu di bumi
surga itu yang dibawa ke bumi. Bukan Nah, itu udah kejadian belum? Kan di dalam doa Bapa kami itu adalah jadikanlah kerajaanmu di surga seperti di bumi. Itu doanya udah dikabulkan belum? dua bapak kami tuh kerajaan surga dibawa ke bumi. Jadi Nah, udah kejadian belum itu? Itu doa 2000 tahun berdoa Bapak kami udah kejadian belum? Jangan ngerotos terus. Dengar dulu aku ngomong. Ya, silakan. Kamu belum ngomong kok udah dijawab. Jadilah kehendakmu di bumi. Surga itu dibawa ke bumi loh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu. Diajarkan. Jadi kamu menciptakan kehidupan yang damai di bumi. Oke, nah 2000 tahun berdoa Bapak kami ini orang-orang Kristen itu sudah kejadian belum doanya? Kita geser topik sedikit lah, silakan. Ya sudahlah, lihatlah orang Kristen itu hidup dengan damai, penuh dengan kasih. Oke, hidup dengan damai, penuh dengan kasih. Kenapa masih merasa dipersekusi? Apa dalam surganya ada persekusi? Silakan. Tidak ada, karena masih di bumi. Orang dia mau mendirikan kerajaan surga di bumi, gimana sih? Mendirikan kerajaan surga. Katanya sudah, surganya sudah di bumi katanya. Kenapa orang-orang Kristen masih menangis dipersekusi kalau surganya sudah di bumi? Apa memang surganya begitu? Silakan. Orang Kristen ya itulah hidup damai, tenang, tentram, tidak ada hidup dengan kasih. Apa itu Ya, betul, tidak membuktikan kalau itu hidup di surga? Nah, kalau memang misalnya itu seperti di surga, kalau misalnya memang itu di surga gitu kan, kenapa masih susah beribadah di rumah kontrakan, di ruko atau di tempat-tempat lain? Kenapa? Apakah surga memang susah untuk beribadah orang-orang Kristen? Silakan. Mau dimanapun kami beribadah, kami tetap tenang. Mau digusur-gusur, dia mau diapa-apai pun kami tenang. Karena itulah pesannya, mau mendirikan kerajaan surga di bumi. Itulah kedatangan Yesus. Nah, kalau misalnya udah didirikan kerajaan sorga, kenapa masih demo-demo? Kalau kami dipersekusi, tidak adil. Nah, kenapa? Apa surganya begitu? Ini tidak salah kok kalau demo. Kalau memang ada keadaannya seperti itu. Oh, artinya surganya memang di surga Kristen itu banyak persekusi isinya ya. Makanya nggak aneh. Begini bang Kores. Ini yang dimaksud bapak ini memang betul. Saya juga sepakat dengan bapak ini. Jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk membukti Tuhan itu sebenarnya Tuhan dan iblis itu terlihat nyata karena dari pengaruh ajarannya. Kalau saya, kita lihat aja dari realita di dunia yang terjadi sekarang begitu. Jangan menghayal. Oke, jadi surga itu orang ya, bukan tempat dia itu ya. Dalam Kristen. Surga itu kehidupan. Iya, kehidupan siapa ini? Ini ekosistem, habitat. Kita ini bicara apa soal kehidupan ini? Kehidupan makhluk hidup, kehidupan habitat gitu. Apa yang dibicarakan dari kehidupan? Kehidupan kita lah bro. Oke, jadi kehidupan orang-orang Kristen yang ada misalnya maaf ya, yang masuk ke kitabisa.com karena sakit hidrosepalus gitu, atau yang lumpuh total, itu kehidupan surganya seperti itu. Apa kaitannya di situ? Katanya surganya kayak di bumi. Ya kita melihat sekarang kehidupan orang-orang di bumi kan gitu. Begitu bang, kalau membicarakan kehidupan surga, cukup membicarakan kehidupan surga aja, jangan lari-lari ke sana kemari. Biar fokus di situ, biar pandai kita. Iya, kita fokus di situ. Katanya kehidupan di surga, di bumi ini sudah seperti kehidupan di surga. Gua melihat nih, orang-orang Kristen yang hidup di bumi ternyata tidak jauh beda dengan orang-orang Islam gitu loh. Ada juga yang menderita hidupnya, seperti yang tadi gua katakan gitu loh. Apa itu? Apa kayak begitu surganya? Surga itu bukan masalah penderitaan, bang. Bukan masalah penderitaan, bang. Nah, jadi kehidupan surga itu masalah apa? Ketenangan, menerima keadaan gitu maksudnya. Iya, ketenangan hidup, tentram, damai, saling mengasihi.
Itulah keinginan Tuhan. Oh ya kalau begitu. Oke ya kalau begitu sebelum Yesus datang semua orang sudah di sorga kalau gitu kan? Makanya ada di hukum Taurat, semua ada peraturannya. Oh sekarang dibebaskan semuanya, diganti hukum Taurat sama hukum negara gitu. Sudah dikenapi dengan hukum kasih. Nah kalau misalnya hukum kasih dipakai, kenapa ketika kalian ada masalah kalian lapornya ke hukum pidana bukan hukum kasih? Silakan. Ya kita kan hidup di pemerintahan sih. Gimana sih? Jadi ketika ada kerugian barang, kerugian properti, kerugian perasaan itu larinya pakai hukum negara, bukan pakai hukum Semua kasih kita kan ya. dilindungi undang-undang negara. Oh, jadi lebih ke undang-undang negara daripada hukum kasih. Oke, mantap. Ya, kita balik ke awal, artinya belum ada satupun orang Kristen yang terbukti sudah di surga ya. Mantap. Kita harus kalau kita berbicara surga itu harus kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan kehidupan surgawi, kehidupan dunia. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan surga itu? Silakan. Ya itulah kehidupan surgawi, kedatangan Yesus. Dia kan mengajarkan Ketika Yesus datang ke dunia dia masih bayar bensin dan taat lampu merah. Jadilah Ini serius ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kehidupan surgawi kan tentram. Itu yang kehidupan itu yang dibawa ke bumi. Oh, oke. Jadi berarti kehidupan surganya Kristen tidak jauh beda dengan kehidupan dan hiruk pikuk ibu kota Jakarta di Indonesia. Kehidupan Kristen bukan masalah kehidupan daging. Itu. Jadi gimana jadi? Kalau orang Kristen terfokus pada kehidupan rohani, bukan kehidupan jasmani. Begitu. Adanya orang tidak makan, mereka bertapa semua. Iya, yang jelas itulah bedanya kehidupan rohani dan kehidupan jasmani itu dipisahkan gitu loh. Gue masih lihat orang Kristen di jalan raya dia naik mobil atau enggak dagang makanan. Tentang surga, tentang Tuhan, itu kehidupan rohani semua. Sesuatu dibicarakan itu apa bedanya sama kehidupan daging? Orang Kristen ngapain bertapa? Ngapain mereka? Tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan kehidupan rohani. Oh, orang Kristen tembus-tembus tembok. Ketawa lu, jelasin kehidupan rohani itu gimana? Coba carilah. Kalau ada kepercayaanmu sebesar biji sawi, gunung yang itu bisa kamu pindahkan ke gunung sana katanya. Di mana tuh? Oke, gunung mana aja yang di Indonesia yang sudah dipindah oleh orang Kristen? Kalau kamu punya kepercayaan sebesar biji sawi katanya. Kan ada itu. Artinya semua orang Kristen yang sudah hidup 2000 tahun ini semuanya gagal ya? Nggak punya iman sebesar biji sawi ya? Nggak ada gunung yang pindah soalnya? Nggak punya. Hanya belas kasih dari Tuhan. Nah, coba tunjuk satu orang Kristen yang udah mindahin gunung. Siapa dia? Itu kan kata Yesus ya. Ini obrolannya MTV ini nggak ada buktinya semua ini. Iya, itu kata Yesus. Kalau Yesus punya kepercayaan, Opung jangan ngigop, Opung coba nyambung dikit. Maksudnya Yesus ini Tuhannya orang Kristen, bukan orang Kristen dia. Nggak pernah kan lihat Yesus jingkrak-jingkrak atau nyanyi di gereja kan? Nah, bukan orang Kristen dia. Jadi jangan pakai Yesus untuk jadi bukti. Beda soalnya. Enggak, kita kan bicara soal kehidupan surga tadi. Jangan lari-lari kemana-mana. Bentar, Pung. Ini Ahi Kores lagi tawuran di mana ini? Ahi kok noise sekali lagi di mana Ahi Kores ini? Tumben kok ini. Iya, ini lagi ada pengajian di masjid sebelah. Suara aku ketahuan sama pengajian emang? Suaranya masuk semua. Oh gitu, oke. Oke, siap. Ikhwan Pilah ya, sambil di tap-tap. Memang ini Ahi Kores kasihan yang dengar di bawah mungkin agak kurang ini. Soalnya pakai headset, kedengaran sekali. Mungkin Abang Dadewa barangkali mau masuk Abang Da, silakan Abang Da. Tapi otennya yang nyambung dikit ya, Opung. Jangan terlalu ngaco, Opung lah. Opung ini gimana sih, pasien saya dari 2021 ini kagak sembuh-sembuh, Opung. Sebentar bang mau saya tambahkan ya bang. Untuk membuktikannya itu
Ya Yesus itu tokoh yang nyata karena didukung apa catatan di luar teologi gitu. Di buku-buku sejarah membuktikan dia itu ada begitu. Iya, betul sekali. Nah, ini Bang Kenaik juga nih baru monitor. Selamat malam, Bang Kenaik. Shalom, selamat malam, selamat Oke. Natal kepada teman-teman saya yang Kristen semuanya. Oh ya, Bang Kenaik. Tuhan Kalau Bang Kenaik kami- ulang tahun. Hah? Tuhan Bang Kenaik ulang Ulang tahun. tahun. Ya, kami memperingati 2000 tahun yang lalu kedatangan Tuhan kami, Bang Raja Kenaik Damai Dunia. ngasih kado ke Tuhan, ngasih kado enggak? Iya, kasih kado dengan cara berperilaku yang baik, yang diajarkan, yang dituntun Iya, kepada kami. Itu Bagus kado kalau yang gitu. spesial. Iya, memang Kristen-Kristen ini harus berbuat baik, jangan arogan, jangan anarkis ya. Mantap, keren. Bang Dewa, barangkali udah monitor Bang Dewa. Ada. Noise, karena Tapi tadi telinga. bagus. Ya, kalau kami orang Kristen itu akan menempati Yerusalem atau dunia yang baru. Gitu. Nggak aja deh sekarang Pak, pindah ke sana aja sekarang. Oh, tidak. Kita harus menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oh, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik. Di mana ayatnya Pak yang mengatakan Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi Pak? Tunjuk ayatnya. Kalau ada ayatnya saya berhenti Pak. Saya berhenti Pak. Jadi Oh, apologet. sebentar ya, sebentar ya. Baik, baik, baik. Kita tunggu. Wow, proyek besar nih, proyek besar. Berat nih permintaan Bang Dewa ini. Kalau Yesus turun di awan-awan memang ada, saya akui. Tapi kalau turun ke bumi nggak ada itu, nggak ada. Ya, itu ayatnya. Ada berapa itu? Ya tunjukkan coba Pak. Yesus turun yang kedua kali ke bumi Pak. Dia akan datang. Anda tidak akan lari dari pernyataan Anda? Nggak bakal lari Pak. Silakan. Oke, semua mendengar ya. Ya, silakan Pak. Nyelam dulu. Kisah para Rasul 1 ayat. Gimana bisa dengernya coba? Coba baca Kisah para Rasul 1 ayat 8. Baik, tolong dibuka. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Ya bacalah kok merintah-merintah nih Oten, suka merintah dia. Bacalah. Halo. Gini bro, Kisah izin para bentar bro, Rasul bro, 1 naik ayat gini 8. cara diskusi Bisa gini bro, dibaca? saya kasih tahu ya. Ketika Anda membawakan data, Anda baca sendiri. Begitupun dengan Muslim, ya baca sendiri silakan. Mandirilah, jangan langsung nyuruh-nyuruh. Kanda Ardiansah, assalamualaikum. Ardiansah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kisah para Rasul di situ. Malaikat Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Coba dibacakan. Wabarakatuh. Dibacakan ayatnya. Bun. Coba. Yesus turun yang kedua kali ke bumi atau yang bukan? mengaku Atau kalau Roh Kudus? ada ayatnya Ya, baik, itu baik. dia akan menyangkal Baik. imannya tadi itu coba dibacakan. Bukan menyangkal Pak, saya nggak bilang kayak gitu. Jangan dilebih-lebih lah kalau ngomong lah. Gimana sih sama ini? Anda tadi mengatakan bilang- itu. Kisah saya para bilang, Rasul Pak, 1 kalau- ayat 8. Baik, kalau ada Yesus turun yang kedua kali ke bumi, saya berhenti jadi apologet Pak. Ya, saya berhenti jadi apologet. Bapak jangan lebih-lebih Pak. Nah, di dalam kisah para Anda Rasul 8 mengatakan nomor 1. ayatnya. Baik, di dalam kisah Anda para Rasul mengatakan 8. ayatnya. Ini orang kok susah amat ya. Di dalam kisah para Rasul 8 nomor 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana dikatakan di sini Yesus, Pak? Di mana di sini Kisah ayat dikatakan Yesus? 1 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus Iya. terangkat, malaikat itu berbicara. Pertanyaan saya, Pak, di mana dikatakan Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi? Bapak di sini membawa kisah para Rasul 1 nomor 8, di situ Roh Kudus, Pak.
Mana? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana dikatakan Yesus Iya, baca di situ, Pak? seterusnya. Makanya saya tuh menguji Anda. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Bacakan, Pak. Saya coba menguji Anda, ternyata Anda menyemak. Berarti kisah baca Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 11. Baik. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mana dikatakan turun ke bumi, Pak? Oke, yang berbicara itu siapa? Saya tanya di sini, di mana dikatakan Yesus turun ke bumi? Kalau Iya, misalkan Yesus turun yang di berbicara itu awan-awan, siapa? saya Manusia ada. ke siapa? Saya tahu ayatnya. Kalau Yesus Iya. turun di awan-awan. Pak, dengan segala hormat yang bicara itu manusia ke siapa? Saya mengatakan ke Bapak, Dalam di mana konteks ayat dikatakan, 1 itu manusia kah atau siapa? menurut Bapak siapa ini, Pak? Kisah Para Rasul yang bicara, Pak? Iya, yang tertulis di situ siapa yang berbicara kepada rasul-rasul tercinta umat Kristen? Ya, menurut Bapak siapa? Ajarkan kami, Pak. Ya, menurut Alkitab itu adalah malaikat. The angel who said to them. Oh, berarti di sini bukan Kalau firman kamu Tuhan, tidak ini mempercayai firman malaikat. malaikat, berarti ya, yang jelas saya sudah membuktikan ayat ada tertulis di dalam Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus pasti akan terlaksana dan akan tergenapi di masa hadapan. Baik, Amen. di sini dijelaskan ya, dijelaskan di sini, dan kamu berkata kepada mereka, Anda siap "Hei orang menyangkal?" Galilea," sebentar, Pak ya. "Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ke langit ya. "Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di mana dikatakan Yesus akan turun ke bumi, Pak? Di mana, Pak? Pernyataan saya. Kalau Yesus turun di awan-awan, saya tahu ayatnya. Saya tahu ayatnya. Di awan-awan. Galilea Tidak itu nyampe ke bumi. di mana ya? Apakah itu di planet lain kah atau di bumi itu, Pak? Galilea itu? Menurut Bapak di mana itu, Pak? Iya, ya menurut pemahaman Bapak kan, Galilea Menurut- itu di mana? Di planet lain kah atau di bumi? Gini, Pak, yang saya tanya itu pernyataan dari Yesus langsung bahwa dia akan turun yang kedua kali ke bumi. Silakan, Pak. Bukan. Anda mengatakan tadi jika ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu kedua kali, Anda akan menyangkal. Berarti tidak ada, Pak ya, di sini, Pak ya? Lah, Anda baru membacakan ayat 11 tadi kan? Iya, berarti tidak ada turun ke bumi ya, pernyataan dari Yesus ya. Itu bukan pernyataan Yesus ya. Ya, Kalau saya bisa Yang berbicara membuktikan, itu Pak. bukan- Baik, Pak. bukan Kita sekarang manusia, buktikan, Pak ya. Bang. Baik, sekarang kita sama-sama buktikan di sini. Saya akan membuka satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya itu adalah lumpuh, Pak. Tidak akan pernah turun yang kedua kali ke bumi. Tolong Bapak buka di dalam Ibrani 10 nomor 12. Buka. Buka apa ayatnya, Pak? Malah Ibrani mode berapa? pesawat. Ibrani 10 nomor Ibrani- 12. Ibrani 10 nomor 12. Kok malah mode pesawat semua sih, gimana ini? Berserak, Oten. Jelas semua. Beserak guys, beserak. Oten beserak. Apa itu, Pak? Ya silakan dibaca dulu, Pak. Dibaca. Ya, setiap orang itu imam itu apa? Itu maknanya? Maknanya apa itu? Bapak baca dulu. Bapak baca dulu, Pak.
1 menit. Yang di bawah ini kenapa tidak follow yang di atas semua ini follow. Silakan dibaca dulu sama Bapak di situ. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Silakan baca dulu. Iya, itu adalah praktek orang-orang Yahudi yang melakukan. Saya nggak nanya itu, Pak. Bapak baca dulu ayatnya, Pak. Bapak baca dulu ayatnya. Dibaca aja. Sudah gue baca. Ya, baca, coba baca. Iya, gue kagak bisa keluar. Kalau gue keluar kan mode pesawat. Aduh, model kayak gini mau diskusi, tidak ada persiapan apa-apa. Lo aku tuh nggak perlu persiapan. Aku bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Lah ini, coba Bapak baca Ibrani 10 nomor 12. Baca dulu. Ya itu kan berkaitan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi kan? Kok tradisi sih, imannya kok berdasarkan tradisi ya? Kita di sini membaca ayat, bukan membuka soal tradisi, Pak. Coba Bapak maknai ayat itu dengan baik. Saya buktikan kalau Yesus yang Bapak bangga-banggakan mau turun yang kedua kali, ternyata lumpuh. Yesus duduk di kursi roda, lumpuh itu. Ah, coba baca dulu, baca. Mana ayatnya? Coba baca ayat Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 nomor 12. Iya, daripada bertele-tele, Anda bacakan langsung aja. Oh gitu, bilang dong, gimana sih? Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Bapak tahu makna arti selama-lamanya, Pak? Oh, saya tahu. Tahu saya. Baik, apa makna dari selama-lamanya, Pak? Yang jelas itu bukan kursi roda, itu adalah kekuasaan. Baik, saya sudah buktikan ya. Ternyata Yesus tidak turun yang kedua kali dan ayatnya bertentangan. Andaikan orang Kristen mempercayai Yesus turun yang kedua kali, berarti Ibrani 10 nomor 12 ini gagal. Ini gagal, ya. Iya. Ini pernyataan di dalam Ibrani jelas bahwa Yesus sudah dikorbankan karena dosa dan ia duduk untuk selama-lamanya. Yang namanya duduk selama-lamanya, dia tidak akan pernah bangun, dia tidak akan pernah berdiri, dan dia tidak akan pernah turun yang kedua kali ke bumi. Selesai sudah, Pak, itu, Pak, ya. Sekarang Bapak percaya Yesus selama-lamanya sampai saat yang ditentukan. Aduh, ini opung, diam dulu, opung, gantian opung, diam dulu kau. Opung. Oke, tenang. Dalam konteks yang dijelaskan Ibrani itu, duduk itu artinya takhta. Kalau tidak mengerti kata itu artinya kingdom. Itu adalah kerajaan yang selama-lamanya kekal. Karena Tuhannya orang Kristen itu ketika dia berfirman sesuatu itu akan kekal, tidak bisa on off. Nehi. No. Aca kamahine kutkot sotahe. Di sini dikatakan di dalam Ibrani 10 nomor 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya selama-lamanya di sini Yesus tidak akan pernah turun yang kedua kali. Ketika Bapak mempercayai kalau Yesus turun yang kedua kali, berarti ayat Ibrani ini dikatakan salah. Bapak berani mengatakan ayat Ibrani ini salah, Pak? Berani? Iya, saya mengatakan bahwa pemahaman Anda atau konteks yang ada di dalam Pak, kita di sini diskusi dalam bahasa Indonesia loh, Pak. Orang-orang paham ya, bahasa Indonesianya itu seperti apa. Saya tanya kepada Abuya coba ya, Abuya, ketika dikatakan duduk selama-lamanya, kemungkinan nggak Yesus turun yang kedua kali? Waduh, Bang Dewa, tidak mungkin, di sana selama-lamanya loh. Selama-lamanya, Pak. Mau ngapain dia turun lagi? Jelas di situ, ya. Pahami, Pak, bahasa Indonesia ini, Pak. Gunakan yang namanya akal ketika membaca. Jangan menggunakan dogma ataupun iman. Ya, Pak, ya. Kalau Bapak menggunakan iman sampai dimanapun juga, pasti ayat ini akan dilawan sama Bapak. Jelas di situ, Pak. Selesai sudah, Pak, ya. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus tidak akan pernah turun yang kedua kali, tetapi Yesus hanya duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa.
Selesai, Pak. Iya, karena itu Nah. adalah takhta atau kerajaan yang akan kekal selama-lamanya. Iya. Itu teologi daripada ayat itu. Karena Anda tidak memahami, makanya seringkali pemahaman Anda itu salah. Makanya kami orang-orang Kristen itu sangat memahami pendebat-debat seperti Anda. Kenapa? Karena Ya nggak apa-apa, Pak. Biar penonton yang nilai, asumsi Pak. sendiri. Karena Ya, biar. Oh, kami bukan asumsi, karena Pak. Saya kitab bukan suci asumsi di itu sini. tidak Ya. boleh. Maaf, Rasul Ikhwan Pillah Petrus ya. mengatakan bahwa kitab Di sini saya tidak asumsi, tetapi di sini saya membaca ayat berdasarkan yang namanya apa yang tertulis di dalam Bible. Dan ketika di dalam Ibrani 10 nomor 12 dikatakan Yesus duduk selama-lamanya, itu pun bertentangan dengan Kisah Para Rasul 7 nomor 15. Itu bertentangan lagi, Pak. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 15, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam Ibrani dikatakan Yesus duduk, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 55 Yesus dikatakan berdiri. Jadi antara berdiri dan duduk ini pun bertentangan satu sama yang lain. Gitu, Pak ya? Mantap. Karena Anda harus mengerti konteks yang dikatakan Rasul dan konteks yang diceritakan di dalam Ibrani. Kalau Anda tidak mengerti konteks daripada Injil itu, Anda akan tersesat sama yang seperti dilakukan oleh Mahadewa ini. Ya, Karena terserah, Pak ya. dia tidak memahami. Kita buktikan Karena siapa yang kitab tersesat suci di sini itu tidak pemahamannya. boleh ditafsir secara- Apakah tidak dewa boleh yang ditafsir tersesat? secara- Apakah dia yang tersesat? Dia mengatakan ilmu tafsir, Bible tidak punya ilmu tafsir. Yang ada ilmu ngeles, Pak. Kalau ilmu ngeles ada, Pak. Ya, antara berdiri sama duduk itu dua kosakata yang berbeda. Itu bertentangan. Yang Iya, satu melihat Yesus karena duduk, kitab yang suci satu melihat itu- Yesus berdiri. Di mana dikatakan saya salah, Pak? Saya tidak menafsir. Saya tidak menafsir. Justru di sini Kitab Bapak lah suci yang itu menafsir. harus dipahami, bukan ditafsir. Karena kami Kristen tidak pernah menafsir-nafsir. Bapak, baik. Makanya Saya kami tanya berpandukan antara dalam duduk dan Alkitab, berdiri. tidak berpandukan kepada Baik, baik. tafsir-tafsir. Siap, siap. Ya terserah Bapak ya. Baik. Antara duduk dan berdiri itu sama atau beda, Pak? Saya tanya. Antara duduk dan berdiri. Di dalam Ibrani Kalau 10 kita- nomor 12 dikatakan Tunggu, duduk. tunggu. Di dalam Kisah Para Oke. Rasul 7 nomor 55 dikatakan berdiri. Mana yang benar, Pak? Oke, ini menarik ya. Oke, menarik ini. Kita uji kemampuan silakan. berpikir Mark ya. Oke, Silakan. kalau Mahadewa ini berada di New York, apakah Mahadewa bisa berada di Makassar? Tidak bisa, Satu Pak. waktu yang bersamaan. Tidak Tidak bisa bisa. kan? Karena Anda adalah seorang manusia biasa. Betul, sama Tetapi kayak Yesus kalau kita manusia. bicara divine being, Anda tahu divine being, makhluk ilahi, dia bisa berada di mana dimensi dan secara bersamaan. Bisa di kan enggak? mana-mana. Di mana-mana ada gitu, Pak ya. Begitu. Apakah firman pemahaman Tuhan Bapak. turun ke dunia di surga, firmannya itu kehilangan? Firman tentu tidak. Bang Dewa, maksudnya dia Pemahaman gini ya, kekristenan maksudnya dia apa gini? Kan Yesus kan Nah, duduk ya kan, jadi- di sebelah kanan ini- ya kan, di sebelah, bentar. Kan katanya kan Yesus tuh duduk di sebelah kanan selama-lamanya. Aduh, Terus dia Mbak bilang bisa Natalia, bisa tahu sopan kemana-mana santun kalau itu kita. makhluk ilahi. Bentar, diam dulu, Ya, bentar aja, nanti sementara lanjut. Mbak Dewa. Kan ini lagi menyimak penjelasanmu, Aduh, makanya tunggu bentar. Anda Aduh, ini kok tidak panik, sopan, koi. loh. Kau bilang kan dia bisa kemana-mana, tapi data yang tertera di Ibrani 10:12 dia tuh duduk. Masa dia duduk di sampingnya Tuhan, bokongnya, terus dia mukanya, badannya kemana-mana? Yang bener aja dong. Ngaco. Ya. Lanjut Bang. Kan kita sementara bicara sama Dewa, tiba-tiba Mbak Natalia muncul. Ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan dalam Udah berdiskusi. fokus ah. Sangat disayangkan. Ya udah fokus sana. Ketawa dia. Ketawa sendiri dia bayangin bokongnya Yesus di surga terus tiba-tiba badannya kemana-mana. Bayangin dia ketawa-ketawa sendiri kan. Saya aja Lanjut, nggak Bang pernah Dewa. ke surga, Mbak. Bagaimana saya memahami pernyataan Anda?
kan kocak. Berarti selesai sudah ya. Biar nanti penonton yang menilai saja itu antara berdiri dan duduk apakah itu sama. Ketika dinyatakan orang-orang Kristen percaya Yesus akan turun yang kedua kali, ternyata di dalam Ibrani 10 nomor 12 dia duduk untuk selama-lamanya. Dikatakan selama-lamanya, tidak akan pernah yang namanya turun. Ya ente untuk membela iman ya boleh berkelit ya. Mau berkelit gimana terserah, biar penonton nanti yang menilai. Cuma yang kita tanyakan di sini, apa ente nggak capek melakukan berkelit seperti itu? Sementara Bible-nya mengatakan seperti itu, ya. Dipikir aja di situ ya. Silahkan dipikir, biar penonton yang menilai itu semua. Ya betul, terima kasih atas masukannya. Tetapi pemahaman kami ke Kristen itu berbeda dengan pemahaman Anda. Jadi ya konteks yang apa yang dituliskan itu berbeda. Ya jelas berbeda Pak. Pemahaman Bapak pemahaman iman, pemahaman kami pemahaman akal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki yang namanya akal. Untuk membedakan antara manusia dengan akal, Oke, dengan kalau Tuhan begitu- itu menggunakan akal. Untuk membedakan nasi dengan kotoran itu menggunakan akal, bukan menggunakan iman. Kalau menggunakan iman takutnya Oke, salah yang kalau dimakan begitu kotoran. bagaimana? Apakah saya diperbolehkan bertanya satu pertanyaan aja yang simple? Nggak usah Pak, nggak usah bertanya. Ayat aja dilawan, ngapain Bapak bertanya? Gimana sih? Kecuali Bapak jujur mengakui ayat, baru boleh Bapak bertanya. Bapak pelajari dulu aja Bible ya. Susah ya kalau Kristen bertanya ya. Bukan susah Pak. Bapak soalnya ayat sendiri dilawan. Bagaimana Bapak mau menanyakan soal Islam sementara ayat Bapak aja dilawan sendiri? Gitu Pak ya. Silakan Pak Ngelayasi. Oke, pasien berikutnya. Anda di bawah dulu ya. Anda susah penyakitnya. Aduh, Anda sendiri kagak mau sembuh. Nggak bisa jujur kau. Pasien berikutnya. Pak Ngelayasi, Muslim apa Kristen Pak? Iya, Kristen saya, Pak. Oh, ibu ini, ibu ya, ibu ini. Iya, Ibu. Wanita. Wanita. Oke. Wanita lawannya wanita saja ya. Wanita lawannya wanita. Enggak. Emang si sapi. Maju. Maju Aku Bang dikit, Kores. aku dikit doang. Maju. Ya, silakan mau ngapain ngelayar? Kok ngelayar Bisa sih? bertanya, Pak. Boleh banget dong Ibu, silahkan Bu. Iya. Gini memang, Pak. Karena pemahaman kita berbeda. Di situnya masalahnya. Arti duduk di sana artinya kan begini, Pak. Dia punya kuasa selama-lamanya. Jadi semoga Tuhan mengasihani kalian. Tuhan membuka selubung di hatimu itu, Bapak. Tuhan mana ini? Tuhan yang mana ini? Tuhan yang mana? Yahweh atau Yesus atau Tuhan Kudus yang mana ini? Tuhan Yesus Kristus itu Yesus masih sibuk bikin rumah untuk orang Kristen Bu, katanya Bu. Semoga dia mengasihani kalian, membuka selubung di mata hati kalian itu. Amin. Ibu, Yesus masih sibuk Bang Kores. Bang Kores. bikin ini. Oh iya ya. Nggak ketutup ya Yang bisa ya. gini Ahi Kores, itu daya apa soundcardnya juga pecah. Ahi coba diperbaiki soundcard pecah-pecah, suaranya pecah. Oh oke. Beserak telingaku dengerin Bang Kores, beserak. Kalau menurut saya membodoh-bodohi diri sendiri sayang itu. Itu soundcardmu di Shopee ya? Kalau menurut saya kalian membodoh-bodohi diri kalian saja itu. Ibu, nggak usah curhat. Iya, Kenapa ini bisa paham begitu, Bang Ibu? Dewa ini membodohi Kenapa bisa dirinya sendiri, begitu, pasti Ibu? paham Bang Dewa ini tadi. Aduh Ibu, kenapa Ibu? aja nggak usah curhat. Iya, kalian membodoh-bodohi diri kalian saja. Terima kasih ya, saya turun. Jangan pergi Ibu, Ibu itu jangan pergi Ibu. Saya punya barang bagus ini buat Ibu. Sebentar Ibu ya, saya punya barang bagus. Sekarang ini buat gimana? Ibu. Sekarang gimana sekarang? Mantap, Bang nah ini Kores, mantap. mantap. Tadi parah kali, mantap ini, mantap. Oh iya, tadi pakai soundcard nyobain. Boleh satu hadiah dulu boleh? Iya Bang gas. Kores, buat Aku Ibu. nyoba ini doang lah, Iya. nyoba sok. Satu aja. Ibu jangan nangis Ibu ya. Ini hadiah yang spesial buat Ibu ya. Yang bodoh itu siapa Ibu? Siapa yang membodoh-bodohi diri Ibu? Aduh. Ini Bu, Yeremia 4:22 Bu. Sungguh bodohlah umatku itu,
Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Au au. Ya, itu aja Bang Kores. Lanjut. Jangan membotol-botolkan diri Ibu ya, Bu ya. Lanjut. Aduh, brutal data yang kayak gitu keluar. Karena Tuhan yang menyingkapkan, kalau Tuhan mengasihani kalian, singkapkan yang terselubung di hati kalian itu. Kalian membodoh-bodohi diri sendiri, itu yang saya tahu. Ibu, Terima kasih ya. ayatnya. Ibu, kalau misalnya kami membodoh-bodohi diri sendiri, Bu, nggak mungkin Tuhan kita itu berbeda, Bu. Kami pintar karena kami bisa melihat mana Tuhan yang benar, Bu. Nggak mungkin Tuhan itu turun ke bumi hanya untuk gagal membuat kampung kelahirannya Kristen. Nggak mungkin. Gitu, Bu. Nggak mungkin Tuhan yang benar itu kalah oleh ciptaannya dan dibangkitin oleh Tuhan yang lainnya, sebagaimana tertulis dalam 6:14 itu. Allah yang membangkitkan Tuhan. Lah, Tuhan kok dibangkitin Allah? Bangkit sendirilah. Dan gak mungkin Tuhan yang benar itu tidak memiliki saksi-saksi yang soheh, saksi-saksi yang jelas dan sah dalam menyampaikan kebenaran gitu. Sampai sekarang aja nggak ada saksi Yesus bangkit. Siapa yang menyaksikan Yesus bangkit? Nggak ada, Bu. Gitu. Waduh, terdiam dia. Kayaknya harus sama akhwat ini. Silakan, Teh Khadijah, masuk lagi. Noise-nya juga Bang Kores, telingaku bersera. Au dengerinnya Bang Kores. Noise-nya tajam banget guys, noise-nya guys. Oke. Gimana? Mainan malam ini. Gimana, Bu? Ibu cantik. Ini gini, Gimana, Bu? Mbak Nata ya. Ini opung mencret, pingsan dia opung ini. Ibu juga ikut mencret, pingsan juga. Aduh, ya, ini. Mencret, Bang. Sebenarnya kalian yang mencret sebenarnya. Karena kalian itu sesat. Mulai deh ngehalu. Gak usah, Bu. Biar aja, Bu. Orang itu mau belajar. Diajari bagus-bagus. Diajari bagus-bagus Jare. Ya apalagi Bu, keluh kesahnya Bu. Ih, kok ini lagi yang muncul? Apa saya lagi nih? tambahin. Ini tadi pasiennya siapa sih ini? Bentar, logos, diam dulu logos. Ini ibu dulu, hargailah ibu-ibu, mama ini hargai logos ini. Ah, kau ini. Lanjut. Horas, lanjut. Nah, apalagi Bu, keluh kesahnya Bu yang mau disampaikan Bu. Saya siap mendengar. Apalagi Bu? Keluhannya apa Bu? Nanti saya kasih resep-resep hadiah yang lebih bagus lagi Bu. Apa Bu? Ngomonglah Bu. Ibu diam. Jangan dimakan mic-nya. Gimana sih Bu? Apa Bu? Bu? Oi. Bu. Oi. Dia nggak tahu kan ini mic-nya di mute. Aduh Bu, saya kasihan sama kamu Bu. Kamu masih hidup kah Bu? Ibu ini kasihan loh. Ibu pergi. Ibu ini kayaknya motifnya masih polos dia ini. Masih polos nih dia guys. Masih polos dia. Ibunya masih polos ini. Kasihan aku. Gimana Bu? Bu. Wah, bersera ini suami istri opung dan ibu ini. Aduh, pingsan semua opung ini. Masa mencret ya? Kayaknya mereka suami istri deh. Aduh, dulu ambulan Oten mana? Aduh, bahaya ini. Pergi dia. Mereka suami istri. Ini sama opung aja, opung. Ayo opung, ingat pung, opung ini sudah sepuh opung ini. Udah bau tanah pung, ayo pung, sadar pung. Opung sehat. Sadar harus seperti apa lagi? Apa kurang lagi kesadaran aku? Kalau tidak disuruh ngomong, nggak ngomong awak.
Ya ngomong lah Opung. Udah menuruti keinginan host dari tadi. Iya, Opung ini pasien saya dari 2021 yang paling baik. Cuman Opung gak mau sembuh. Macam mana lah kita mau menyatukan itu? Tuhan kalian sama Tuhan kami berbeda. Jangan disatukan Opung, nggak boleh itu, nggak boleh berserak nanti. Jangan disatukan Opung. Sama. Jadi sama Tuhan kita gitu. Ya berbeda lah, makanya jangan disatukan. Udah jelas kan? beda kok disatukan. Gimana sih Opung? Berarti kan tujuan kita pun berbeda. Tujuannya Opung apa, Pung? Tujuannya Opung apa? Supaya hidup bagus di dunia ini, Bah. Oh, di dunia aja bagus gitu, Opung. Iya. Di akhirat nggak perlu. Di akhirat udah pastilah bagus. Kalau udah bagus, apalagi Wih, gimana kepastiannya di akhiratnya bagus? Emang di dunia ini perjalananmu udah bener, Opung? Kok bisa-bisanya ke akhirat itu udah pasti bagus? Bener kah? Jadi kita mau diskusi soal apa sekarang? Ya, Kita itu dua aja aja, tadi. diam semua. Oh iya kita dua aja. Kita dua aja, yang lain diam ya. Yang lain diam. Ya, kalian diam. Mau diskusi Ya. apa kita? Iya, gini loh Opung. Nah, Opung ini Kristen, menyembah Yesus ya sebagai Tuhan. Halo, selamat malam. Iya, Oke, malam. bentar. Selamat malam Ibu. Ibu Iya, dari Protestan Katolik Ibu. Cucok. Tunggu dulu ya, Jeng. Saya Murtadin. Oh, Ya, Murtadin ya, Jeng. Wah, Iya. bisa dites nih. Bisa dites nih, Murtadin. Wah, bisa dites nih. Saya mualaf, mantan pendeta, lulusan sekolah Alkitab Mana tahu ya, tahun mualaf. 2006. Tes dulu, tes Kebetulan dulu. saya pendeta Kristen. Bentar, ayo. Bang Dewa aja, Bang Dewa tes. Bang Dewa ini Baik, spesialis baik, nih, ngetes ini Murtadin cantik ini. Baik. Tes Bang Dewa. Ayo kita sparring Ya. yuk, sparring yuk. Mbak Desi, kalau misalkan orang ngaku-ngaku itu mudah, Mbak ya. Ngaku murtad. Belum sapa-sapaan dulu Oh, dong. baik. Ya, Ya, sapaan dulu. Tanya dulu, sudah Apa sapaan lu semua sudah dalam selesai. keadaan sehat? alhamdulillah sehat Oh iya, walafiat. sehat, lebih sehat dari Ya. Ayo cepat. Puji Tuhan. Tes pasiennya. Baik, Puji baik. Tuhan. Baik, coba Iya. Mbak Desi tadi mengaku Nah, seorang sebelum murtadin. saya mau masuk ke ini, Sebentar, Bu. Ngaku-ngaku Iya. murtadin, ngaku-ngaku mualaf itu mudah, Bu. Tapi kita di sini butuh yang namanya pembuktian. Nah, Iya. tentu pada saat Ibu itu menjadi seorang Islam, tentu Ibu sholat. Betul tidak, Bu? Sholat ya? Iya dong. Baik. Coba bacakan ke kami doa sujud, Bu. Aduh, kalau hanya itu patokan doa ini, doa itu bukan patokan. Oh, Dibaca aja, Bu. ya, Dibaca aja. nanti saya saya bilang juga. Saya nggak lupa, nanti, Bu, doa Bapak kami. Benar, Sebentar 15 tahun lalu. Bang Filipus satu-satu aja dulu. Coba Ibu bacakan Ya. ke kami doa sujud. Baca aja, Bu. Enggak, itu enggak patokan gitu loh. Baik, sekarang saya ikutin. Patokan Ibu apa? Patokan Ibu apa? Untuk saya bisa percaya kalau Ibu adalah seorang murtadin. Saya Kristen dari lahir. Bisa saja waktu kamu nyuruh saya lihat Google, saya bacain Ya, sama kalian. silakan buka Google, Bu. Silakan buka Google. Kami umat muslim bisa tahu mengenai soal bacaannya, Bu. Silakan. Silakan googling, Bu. Nah, inilah ya Kristen ya. Itu saya Ngaku-ngaku itu gampang, Bu. Ngaku-ngaku. Ya signalnya Coba, kurang coba. bagus. Signalnya merah itu. Karena dia ngebohong, Opung. Kok Satu kasihan? aja, satu. Ah. Di Baik, coba bacakan ke kami, Bu, doa sujud, Bu. Silakan, bacakan ke kami doa sujud. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Masa cuma kami mualaf saja yang dites. Ini orang-orang sini kurang Enggak, adil nih. itu terlalu rendah pertanyaan